Baik, kita lanjut ke pembahasan trigonometri kita untuk mencari nilai-nilai daripada sudut-sudut istimewa berapa, nilai perbandingan dari sudut-sudut yang istimewa. Jadi judulnya adalah sudut istimewa. Oke. Sudut-sudut istimewa itu sudut-sudut berapa saja? Yakni sudut istimewa itu adalah yang sudutnya alfa sama dengan 0 derajat, alfa sama dengan 30 derajat, kemudian alfa sama 45 derajat, 60 derajat, alfa sama dengan 90 derajat. Jadi kita akan coba melihat berapa nilai dari sinus 60 derajat, sinus 0, kosinus 0, kosinus 45 dan seterusnya. Untuk menghitung ini pembuktiannya kita mulai dari sebuah segi 4. Sebuah segi 4 persegi dalam hal ini, ini persegi. Jadi kalau dia persegi otomatis adalah sebutlah persegi kita ini adalah A, B, C, D. Kita tahu bahwa sudut-sudut yang segitiga ini, segi 4 ini adalah persegi, sudutnya semuanya 90 derajat. Di mana panjang sisi-sisi ini adalah sisi AB panjangnya A, sisi BC itu panjangnya A. Jadi panjang sisinya sama. Nah, kalau sudut-sudut ini adalah sudut ini siku-siku, itu di mana sudutnya ini adalah sudut 90. Kalau dia siku-siku itu 90 derajat ya. Ini 90 derajat. Oke. Jadi sudut A 90 derajat, B, C dan D semua 90 derajat. Nah, kalau kita bagi sudut yang 90 derajat ini kita bagi kalau kita bagi sudutnya menjadi ini, kita bagi 2 ya, otomatis ketika ini kita bagi 2 maka sudut kita yang ini menjadi 90 bagi 2 berarti 45 derajat. Ini adalah sudut 45 derajat ya gitu. Sekarang kita bisa kita ambil untuk membuktikan sinus 45 berapa ya, kita ambil segitiga ya, kita pandang ini segitiga A B D ya, dimana segitiga ABD besar sudut daripada segitiga ABD itu sama dengan 45 derajat. Ya, pertanyaannya sekarang sin 45 derajat itu sama dengan berapa? Nah, jadi kalau kita lihat sinus 65 derajat adalah sisi depan berbanding sisi miring ya. Nah, sisi miring kita dari ini kita bisa hitung, berarti panjang daripada BD kita sama dengan BD sama dengan adalah akar dari panjang AB pangkat 2 ditambah dengan AD pangkat 2. Jadi panjang AB adalah A, jadi A pangkat 2, panjang AD juga adalah A pangkat 2. Kalau kita jumlah jadi akar A tambah A jadi 2A pangkat 2. Atau sama dengan A pangkat 2 bisa jadi cabut keluar akar jadi A akar 2. Itulah panjang
kita punya kemiringan BD. Maka kalau ditanya sinus 45 sama dengan sisi depannya adalah AD berbanding dengan BD. Itu sama dengan AD kita adalah A, kemudian sisi miring kita BD adalah A akar 2. Terus kalau kita bagi ini kita bagi tinggal satu. Dan lagi-lagi ini hasilnya kita akan peroleh sama dengan 1/akar 2. Nah, lagi-lagi penulisan akar di bawah tanda per itu tidak dibenarkan. Ini maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Maka kita akan peroleh nilainya adalah akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, jadi 1/2 akar 2. Itulah sin 45 derajat. Jadi sin 45 derajat kita dapat nilainya adalah 1/2 akar 2. Kita lanjut ke kosinus 45 derajat. Itu sama dengan berarti sisi samping AB berbanding BD. Jadi AB berbanding dengan kita punya BD. Atau sama dengan AD adalah juga jaraknya A berbanding BD adalah A akar 2. Maka kita akan peroleh nilainya sama dengan di atas. Nilainya adalah 1/2 akar 2. Jadi cos 45 derajat nilainya adalah sama dengan nilai daripada sin 45 derajat. Dari sini kita bisa turunkan jadi tangin 45 derajat berapa? Tangin 45 derajat sama dengan sin 45 derajat berbanding dengan cos 45 derajat. Ini sama dengan 1/2 akar 2 dibagi dengan 1/2 akar 2. Maka kita peroleh jadi tangin 45 derajat sama dengan 1. Ini nilai kita lagi. Tangin 45 derajat sama dengan 1. Dari ini kita lanjut dengan menghitung sudut. Tadi 45 sudah, berarti kita masuk sudut 30. Untuk menghitung sudut 30 derajat, kita bermula dari mengambil sebuah segitiga. Yang segitiga itu adalah segitiga sama sisi, ya. Kita gambar segitiga sama sisi. Demikian segitiga kita ini, kita anggap ini sama sisi, di mana segitiga sama sisi ini adalah sudut A, sini B, dan sini C. Jadi panjang sisi-sisinya ini adalah A, ini adalah A, ini adalah A. Nah, kita sama tahu bahwa jumlah sudut di segitiga, jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau kita bagi berarti kita bisa dapat bahwa berdasarkan jumlah sudut 180 derajat, maka jadi sudut kita punya sudut A, B, C dalam banding sudut B adalah sama dengan 180. Kita bagi jumlah 3 sudut, bagi 3 itu sama dengan 60 derajat. Jadi artinya bahwa sudut-sudut kita yang ini sudutnya 60 derajat. Jadi sudut kita yang ini adalah 60 derajat, ini 60 derajat, demikian ini juga adalah 60 derajat. Nah, untuk membuktikan menghitung sudut 30 derajat, ini kita bagi kedua segitiga ini. Ini kita bagi segitiga ini menjadi tarik garis, di mana pembagiannya ini menjadi sudutnya ini siku-siku, ini siku-siku. Oke. Nah, jaraknya tentu kalau kita bagi berarti panjang dari A ke D jadi kita bisa panjang ini kita bisa ukur
Jadi nilainya sama dengan A kita bagi 2, jadi ini A per 2, ini adalah A per 2. Baik, kita sebutlah titik yang baru ini adalah kita sebut dengan ini titik D, ya. Sebutlah titik D. Jadi kita pandang sebuah segitiga untuk menghitung itu, maka kita pandang sebuah segitiga. Kita ambil adalah segitiga A, D, C, ya, segitiga ADC. Dimana kalau segitiga ADC untuk sudut ACD, jadi yang dimaksud ada sudut yang ini, dimaksud sudut AD ini adalah, berarti kalau kita bagi 2 itu 60 bagi 2, jadi dapat 30 derajat. Jadi sudut AD kita itu sama dengan 30 sama dengan 60 per 2 atau sama dengan 30 derajat. Oke. Nah, untuk segitiga ADC kita dapat sudutnya ada C-nya adalah sudut 30 derajat, maka kita dari sini kita bisa turunkan. Pertama adalah kita bisa hitung dulu berapa panjang CD. Jadi kita bisa hitung panjang CD. CD sama dengan, jadi sisi miring ini pangkat 2 dikurangi sisi depan daripada sudut C pangkat 2. Jadi teorema Pythagorasnya adalah menjadi A C pangkat 2 dikurangi dengan kita punya yang CD yang kita cari adalah AD pangkat 2. Maka kita bisa hitung AC adalah A pangkat 2 kurang AD kita adalah A per 2. Jadi A per 2 kita pangkatkan 2 atau sama dengan akar A pangkat 2 kurang 1/2, jadi ini A pangkat 2 per 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kita boleh 1 dikurangi ini, kalau kita sendirikan A-nya menjadi A pangkat 2 dikali 1 kurang 1/4. Ya. 1 kurang 1/4 sama dengan 1/3. A pangkat 2 sudah bisa kita keluarkan akar A 3/4. 1/4 kita bisa cabut akar menjadi hasilnya adalah A per 2 akar 3. Itulah panjang CD kita. Nah, dengan kita tahu panjang CD, maka sekarang kita sudah bisa menghitung kita punya nilai daripada sin 30 derajat itu sama dengan, jadi sisi depannya adalah AD berbanding sisi miring AC, ya. Jadi AD berbanding AC. Jadi sisi depan adalah AD berbanding sisi miring AC. Nah, AD kita tahu bahwa AD kita adalah A per 2. A per 2. A kita adalah A per 2. Berbanding dengan kita punya AC adalah panjangnya A. Kalau kita bagi ini bagi-bagi, jadi tinggal 1, maka kita peroleh bahwa sin 30 derajat sama dengan 1/2 bagi 1, hasilnya adalah 1/2. Inilah hasil kita. Sin cos adalah sin 30 adalah 1/2. Lanjut, kita masuk hitung cos 30 derajat itu sama dengan sisi samping adalah CD berbanding AC. Jadi sisi samping CD berbanding sisi miring AC. Maka kalau kita input nilainya, CD kita nilainya sudah dihitung adalah A per 2 akar 2. A per 2 akar 3, maaf. Bahagi dengan AC. AC kita adalah A. Maka hasilnya adalah A kita bagi dengan A ini habis kita peroleh cos 30 derajat sama dengan 1/2, ini dapat 1, jadi
hasilnya adalah 1/2 akar 3. Inilah nilai daripada kita punya cos 30 derajat. Lanjut. Untuk tangen 30 derajat, jadi tangen 30 derajat sama dengan sin 30 derajat berbanding dengan cos 30 derajat. Sin 30 derajat adalah nilainya 1/2, cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Kalau kita bagi 1/2 bagi dapat 1, 1/2 bagi 1/2 dapat 1. Ya, hasil kita adalah ini sama dengan 1/4 akar 3. Lagi-lagi penulisan akar di bawah tanda per tidak dibenarkan, maka kita kali akar 3 per akar 3. Maka kita peroleh tangen 30 derajat sama dengan akar 3 kali dapat 3, berarti hasilnya adalah 1/3 akar 3. Inilah nilai daripada kita punya tangen 30 derajat. Nah, jadi kita sudah selesai untuk sinus 30, cos 30, sin 30 1/2, cos 30 1/2 akar 3, dan tangen 30 adalah 1/3 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari untuk cos 60. Nah, cos 60 berarti kita mengambil segitiga, dalam hal ini masih ADC, tapi sudut yang dimaksud adalah sudut kita CAD ya. Kalau sudutnya CAD, sudut kita adalah CAD, itu sama dengan 60 derajat. Maka sekarang kita bisa hitung sin 60 derajat sama dengan, lagi-lagi, sin 60 derajat. Ini sudut A dalam hal yang dimaksud. Ini berarti sisi depan CD berbanding AC. Ya. Jadi sama dengan CD berbanding dengan AC. CD kita adalah, CD kita sudah hitung A/2 akar 3. Itu adalah A/2 akar 3. Kemudian AC adalah A. Kalau kita bagi ini selesai, habis hasilnya sama, ini dapat 1, maka hasil dari sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3 atau kebalikan dari cos 30 ya. Jadi kalau ini hasilnya ya, sin 30. Sekarang kita masuk ke cos 60. Cos 60 sama dengan sisi sampingnya adalah AD berbanding dengan AC ya. AD berbanding AC, di mana AD kita adalah A/2 dibagi A. Maka kita peroleh bahwa cos 60 sama dengan 1/2. Ya, jadi kita sudah buktikan. Yang berikutnya sekarang adalah tangen. Berikutnya adalah tangen 60. 60 sama dengan sin 60 berbanding dengan cos A60. Ini atau sama dengan sin A60 adalah 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Kemudian kita bagi dengan cos A60 adalah 1/2. Kalau kita bagi ini habis satu, maka kita peroleh bahwa tangen 60 derajat itu sama dengan akar 3. Jadi ini hasil kita berikutnya. Jadi kita sudah bisa buktikan sin 30, sin 60 sudah ada nilainya. Sekarang kalau pertanyaannya berapa sin 0? Sin 0 derajat. Nah, mari kita lihat untuk pembuktian sin 0 derajat. Jadi kita pandang ini, kita ambil segitiga dulu, kita bikin segitiga.
Kita buat segitiga demikian. Bikin segitiga dalam hal ini sembarang segitiga kita buat. Atau kita coba ya segitiga, kita buat segitiga gini. Oke. Jadi misalnya ini sudut kita adalah ini sudut A, B, C, gitu. Dimana sudut yang kita maksudkan di sini ini adalah alfa. Oke. Jadi kita mulai memandang bahwa untuk membuktikan berapa sinus 0 derajat, gitu, cara berpikirnya adalah berarti kalau sudutnya 0 derajat berarti apa? Yang kita perlu lihat berarti sudut kita dalam hal ini alfanya sama dengan 0. Kalau alfa kita sama dengan 0 berarti panjang AC itu jadi di sini Pak AC-nya. Kalau misalnya 30 derajat di sini, 20 derajat di sini, 10 derajat di sini, 5 derajat sampai 0 derajat ada berimpit di sini berarti panjang CD-nya menjadi, kalau dia 0 derajat maka kita bisa hitung sin 0 derajat itu sama dengan rumusnya adalah CB atau BC sisi depan berbanding sisi samping AC. Sekarang ketika sudut alfa sama dengan 0, ini berarti di sini sudut alfa ini 0 berarti garis AC berimpit di sini. Artinya CD CB sama dengan 0. Artinya kita BC sama dengan 0. Jadi 0 berbanding AC ya itu artinya sama dengan 0. Jadi sin kita theta 0 sama dengan 0. Jadi kita sin 0 itu sama dengan 0. Demikian pula kalau kita hitung cos kita, cos adalah cos 0 derajat sama dengan berapa? Kita bayangkan bahwa kalau 0 cos 0 itu sama dengan sisi samping, sisi bawah berbanding sisi samping AB berbanding sisi samping adalah AC. Jadi kita bayangkan tadi seperti tadi, kalau dia sudut alfa ini sama dengan 0, berarti AC berimpit di sini. Maka berarti panjang AB adalah sama dengan panjang AC, ya. Jadi dengan demikian kalau sudutnya 0 maka berlaku bahwa panjang AB itu akan sama dengan panjang AC. Jadi kalau panjangnya sama maka berarti ini kita bisa ganti AB berbanding AB. AB berbanding AB sama dengan 1, maka berarti kita punya cos 0 derajat sama dengan 1. Iya. Selanjutnya kalau kita hitung tangen 0 derajat sama dengan sin 0 derajat berbanding dengan cos 0 derajat. Itu sama dengan 0 berbanding 1. Maka berarti kita dapati tangen 0 derajat kita sama dengan 0. Inilah kita punya sudut 0 derajat. Selanjutnya pertanyaan, gimana kalau sudutnya 90 derajat? Sin 90 derajat sama dengan ya. Mari kita lihat sama cara berpikirnya ada sin 90 derajat adalah kalau kita pakai segitiga ini adalah CB berbanding dengan AC sisi depan berbanding atau BC berbanding dengan sisi miring AC. Nah, kita bayangkan bahwa kalau kita punya sudut alfa ini 90 derajat artinya AC kita begini. Oke, berarti bahwa kita punya AC kita depannya sinus, depannya ada CB, itu kita punya depan ini CB,
ketika ini 0, maka berarti kita punya panjang daripada AC kita ini, kalau kita perbesar jadi sini ya, sesungguhnya di sini jadi C ya. Nah, kita punya AC juga sama dengan C, jadi akan kita peroleh CB kita ini, kalau dia 90 derajat berarti kita punya BC itu akan sama dengan AC, itu berlaku kalau 90 derajat. Jadi AC kita akan sama dengan BC. Kalau AC sama dengan BC, maka ini kita bisa hitung, lanjut. BC kita bisa ganti dengan AC, karena sama BC sama dengan AC per AC. AC per AC sama dengan 1. Jadi sin 90 derajat sama dengan 1. Ya. Dan kita peroleh sin sama dengan 1. Terus gimana kalau cos 90 derajat? Sama dengan berapa? Lagi-lagi cos adalah sisi AB berbanding sisi miring. Sisi samping berbanding sisi miring. AB berbanding dengan AC. Tapi Anda bisa bayangkan bahwa kalau sudutnya alfa ini 90 derajat, apa artinya? Bahwa panjang AB itu sama dengan, ini dari sini ketika dia berkurang, maka panjang AB sama dengan 0. Jadi kalau dia sudutnya 45 derajat, berarti kita punya AB kita sama dengan 0. Maka ini berarti 0 dibagi AC. Nah, berapapun kita punya nilai AC, kalau dia 0 bagi AC, maka hasilnya akan selalu sama dengan 0. Ini adalah hasil kita yang berikutnya. Terus kemudian terakhir adalah tangen 90 derajat atau sama dengan sin 90 derajat berbanding cos 90 derajat. Ini sama dengan sin 90 derajat 1 berbanding cos 90 0. Nah, ini maka tangen daripada tangen 90 derajat sama dengan tak berhingga, nilainya tidak bisa didefinisikan, atau ini tak terdefinisi. Oke, inilah sudut kita yang tangen 90 derajat. Oke, mengapa di tak terdefinisi? Ini nilainya menjadi tak berhingga, sangat besar sekali. Jadi hanya kita tidak bisa definisikan ya, atau sebenarnya lebih tepatnya bukan tak terdefinisi, bukan tak terdefinisi, tapi tak berhingga. Ini hasilnya tak berhingga. Terus ya, karena cara berpikirnya mengapa tak berhingga, kalau 1 kita bagi 0,1 hasilnya adalah 10. Kalau 1 kita bagi 0,001 sama dengan 1000. Kalau kita bagi 1 bagi dengan 0,00001 sama dengan 1 juta. Jadi makin kecil kita bagi makin besar. Maka karena saking kecilnya maka nilainya menjadi tak berhingga, sangat besar. Oke. Jadi itu nilainya. Maka berarti kita bisa simpulkan, kita bisa buat resumenya. Jadi kalau kita punya ini sinus alfa, kemudian cos alfa, ini tangen alfa, di mana sudut kita adalah ini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, nilai-nilai kita adalah kalau sin alfanya adalah 0, maka sin 0 sama dengan 0. Sin 30 adalah 1/2. Sin 45 adalah 1/2 akar 2. Sin 30 adalah 1/2 akar 3. Dan sin 90 sama dengan 1.
Nah, cos 0 itu sama dengan 1. Cos 30 adalah sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 adalah sama 1/2 akar 2. Cos 60 adalah 1/2. Dan cos 90 adalah 0. Sekarang tangen alfa. Tangen alfa sama dengan, tangen 0 sama dengan ini 0 dibagi 1 hasilnya 0. Selanjutnya tangen 30 adalah 1/2 bagi 1/2 akar 3 hasilnya adalah 1/3 akar 3. Kemudian tangen alfa 45 derajat hasilnya 1/2 bagi 1/2 akar 2. Itu hasilnya 1. Tangen 60 adalah 1/2 akar 2 bagi 1/2 hasilnya adalah akar 3. Dan tangen 90 derajat 1 bagi 0 nilainya tak berhingga. Inilah kita punya grafik, kita punya tabel daripada sudut-sudut istimewa. Oke? Ini sudut-sudut istimewa kita. Tuh, ya. Tuh. Ini super. Oke, jadi sekarang berarti harus otomatis kita harus menghafal sudut-sudut istimewa ini. Ya. Harus dihafal. Jadi kita sudah tahu sudut alfa berapa, sudut 30, sin 30 berapa, sin 45 berapa, sin 60 berapa, dan sin 30 berapa. Ini harusnya kita sudah hafal. Nah, berdasarkan nilai gambar ini nanti kita akan turunkan, biasanya kita akan berikan gambar daripada grafik sinus, kosinus, dan tangen. Baik, kalau kita lihat jadi grafik kita sinus kosinusnya jadi begini ya. Tadi warna hijau ada grafik kosinus dan gambar warna merah itu adalah sinus ini nih. Jadi sesungguhnya dengan kita mengetahui dari hasil yang kita sudah peroleh grafik nilai sudut istimewa, maka kalau coba kita gambarkan, kita perbanyak sudutnya dari 0, 10 dan seterusnya, maka kalau kita gambarkan maka bentuknya seperti demikian ya. Jadi di titik ini adalah titik kita di sini, ini titik 0,0 ya. Di titik ini adalah 0,0. Oke. Ini besarnya ini 1 sudah ada, coba kita lihat tadi. Oke. Saya gini aja. Jadi ini di sini adalah 0,0. Oke. Ini 1, ini minus 1. Kemudian ini adalah sini kita, oke saya taruh angkanya. Jadi ini kita 90 derajat. Ini 180, 270 dan 360. Ini min 90, min 180, min 270 dan min 360 ya. Jadi kalau sin kita 0 derajat berarti di sini nanti sudut ini nilainya adalah sama dengan 0. Kalau dia 90 derajat berarti di sini nilainya sama dengan 1. Nah, kalau dia sudut kita kosinus 0 berarti di sini dia 1 kosinus 0. Oke. Dari gambar ini sesungguhnya kita butuh satu lagi, nanti ini grafik sinus, kemudian nanti kita coba lihat grafik tangennya gimana. Nah, ini grafik tangen kita, ini adalah grafik tangen. Bisa terlihat 0, 90, 180, 270. Jadi perhatikan dengan baik
pada saat sudut kita 90 derajat, lihat tangennya menjadi tak berhingga, karena ini kalau kita gambarkan 90 derajat di sini, dia makin gede, makin beda, tapi dia tidak pernah mencapai angka 90. Jadi tidak, kita lihat mendekati 90 itu ini begini terus sampai besarnya nilainya tak berhingga. Jadi ini 1, 2, 3 dan satunya. Makanya gambarnya seperti demikian ya. Jadi inilah gambar daripada kita punya grafik tangen kita ya. Demikian ya. Saya kira untuk sudut-sudut istimewa dan grafik kita sudah bisa gambarkan. Nah, terakhir kalau kita simpulkan ini khusus sinus kosinus itu dengan hasil dari tangen, maka kita bisa buat kesimpulan dalam bentuk kita punya lingkaran, kita bisa gambarkan demikian. Baik, kalau coba kita buat yang apa namanya untuk ini kita buat dalam bentuk lingkaran, misalnya demikian ya. Kita besar sedikit. Kita gambarkan lingkaran sini. Ini lingkaran di mana ini adalah titik 0,0-nya di sini, titik pusatnya titik 0-nya di sini. Oke, ini titik 0. Titik 0 tuh. Ini yang kita kenal ini adalah kuadran pertama. Ya, atau di sini kita gambar di sini kuadran pertama. Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, dan ini kuadran keempat. Di mana nah, kita mutar dari sini 90 derajat, 180, 270 dan 360. Nah, dari nilai-nilai sudut istimewa yang kita lihat dan grafik untuk sinus kosinus, maka kita bisa, jadi kalau sinus itu berarti kalau kita gambarkan yang grafik sinus ini berarti gambarannya begini. Jadi kalau grafik sinus itu kita mulai dari sini 0, kemudian 90 dia 1, kembali ke 180 0, naik terus ke 270 min 1, kembali ke 360 0 gitu. Tapi kalau kita punya cos, itu adalah cosnya seperti ini, kita lihat. Jadi mulai dari ini, jadi dia akan mulai dari titik ini sini 90 dia 0, oke. Kemudian dia mutar oke. Saya balik ya. Ini kalau ini adalah di sini nilainya sebesar ini, sebesar 1 di sini. Jadi kita balik penggambarannya. Oke. Ya, betul ya. Cos 0 kita 1 di sini, mulai cos 0 dari kita punya sudut istimewa kita di atas sana ini, bahwa cos sama dengan 0 itu adalah 1. Berarti kita mulai dari penggambarannya dari sini. Ini cos 0 ini sini 0, kemudian lanjut 1, 90, 180, 270 dan 360 ya. Nah, jadi lihat cos 0 dia sini 1, cos 90 dia 0, cos 180 min 1, cos 270 0, dan cos 360 sama dengan 1. Jadi kalau diperhatikan di sini, berarti mulai dari sini ini membentuk seperempat lingkaran sampai sini setengah lingkaran,
3/4 lingkaran masuk sini menjadi 1 lingkaran penuh ya. Dengan grafik kita buat kuadran pertama, berarti di kuadran pertama ini dari 0 sampai 90, berarti ini kita punya sinus kita, kemudian kita punya kosinus, dan kita punya tangen, itu semua bernilai positif. Jadi kuadran pertama, jadi kalau kita tulis ini kuadran pertama semua bernilai positif. Ini ingat, ini angka 1 di sini, angka 1 kita di sini, atau saya tulis begini ya. Jadi sinus itu kita punya sinus itu bernilai positif, kita punya kosinus bernilai positif, dan kita punya tangen juga bernilai positif. Tangen kita juga tangennya positif. Nah, kemudian pada kuadran berikutnya adalah kuadran kedua. Ini kita punya sinusnya positif, oke. Kemudian kita punya kosinusnya juga masih positif. Tapi kita punya nilai daripada tangen kita sudah, kalau kosinus kita posisinya ini, kita lihat di sini grafik ini dulu. Jadi kalau kita dari, kita hapus dulu ini ya. Oke. Kalau kita posisi ini 0 derajat di sini, 90 derajat masih bernilai positif. Dari 90 dia ke 180 bertanda negatif karena sudah di bawah, berarti kita di sini adalah kita punya cos, ini sudah berubah tandanya, cos kita adalah, jadi kita punya sin itu bernilai positif, cos kita bernilai negatif, dan kita punya otomatis karena sin per cos adalah tangen, maka tangen kita adalah negatif juga. Ya, nah, lanjut. Pada kuadran ketiga sini kita punya sinus sudah bernilai negatif, kita punya cosnya kita masih bernilai negatif, maka berarti kita punya tangen kita akan bernilai positif. Pada kuadran keempat kita punya sinus bernilai negatif, kita punya cos akan bernilai positif, dan kita punya tangen akan bernilai negatif. Jadi kalau dilihat di sini, perhatikan dengan baik, pada sudutnya di atas 270 sampai 360, jadi lihat kita punya sinus masih positif sampai sini, ini positif, tapi kita punya kosinus ini dari sini ke sini bernilai negatif. Oke, jadi makanya kita punya, terbalik ya, kita punya sinus ini, salah grafik kita. Jadi kita punya yang merah ini adalah sinus, sinusnya bernilai negatif, kemudian kita punya kosinus bernilai positif. Jadi seperti gambaran ini di sini, oleh bahwa di kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua yang positif cuma sinus, kuadran ketiga yang positif adalah tangen, dan kuadran keempat yang positif adalah kosinus ya. Jadi ini resume daripada kita punya tata nilai daripada nilai sudut-sudut istimewa sin 0, 34, 60, 90 dan seterusnya. Saya kira cukup. Nanti kita masuk ke berikutnya mengenai contoh soal, pemecahan soal-soal ya.